Selamat pagi anak-anakku semuanya dari kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 5. Ya, ini kita sudah mulai pembelajaran di semester 2. Bab pertama ini kita akan belajar larutan elektrolit, non-elektrolit sekaligus redoks. Nanti kita akan belajar larutan elektrolit dan non-elektrolit terlebih dahulu. Materi ini sangatlah mudah, jadi diharapkan kalian benar-benar menyimak ya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ini larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita bisa melihatnya di sini. Larutan elektrolit dan non-elektrolit itu apa? Ya. Ini pertama kita harus tahu dulu yang dimaksud larutan. Kita dulu waktu kelas 10 sudah belajar larutan itu apa sih? Nah, kita ingatkan lagi ya, kita ingat lagi larutan itu apa ya? Campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut lebih sedikit, zat pelarut lebih banyak. Itu bisa dilihat. Lalu larutan itu dapat berwujud gas ya, misalnya udara ya, udara yang ada di sekitar kita. Lalu ini padat, ini misalnya kuningan, nah logam kuningan itu ada campuran. Lalu cair itu umum sekali, banyak banget. Air gula, air garam, banyak banget. Nah, pada pelajaran ini materi larutan elektrolit dan non elektrolit ini kita khususkan zat terlarutnya adalah zat padat, cair, atau gas dengan pelarutnya air. Kita khususkan pelarutnya adalah air. Air ini adalah pelarut universal yang umum sekali. Bahkan reaksi kimia itu perlu menggunakan yang namanya pelarut air. Begitu. Lalu zat yang larut dalam air itu berdasarkan daya hantar listriknya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah elektrolit, yaitu membentuk ion-ion. Itu dapat menghantarkan listrik. Elektrolit, larutan elektrolit itu artinya adalah menghantarkan listrik. Ya, larutan yang menghantarkan listrik. Dan yang kedua adalah tidak membentuk ion-ion alias non-elektrolit, tidak menghantarkan listrik. Jadi non-elektrolit itu tidak menghantarkan listrik. Di sini elektrolit ya, dikatakan elektrolit jika nanti larutannya itu ya, itu membentuk ion. Membentuk ion-ion atau nama lainnya adalah ionisasi. Nah, ini kalau non-elektrolit itu tidak bisa mengion atau mengalami ionisasi. Begitu. Oke. Lalu ada pertanyaan ini. Apakah garam dapur ya alias NaCl, asam cuka C3COH dan gula ya, ini gula pasir yang sering kita pakai kalau kita biasa minum air teh. Nah, kita menyeduh teh lah itu pakai gula ini. Ketika dilarutkan ke dalam air dapat menghantarkan listrik. Bisa enggak ya itu? Nah, lalu alasannya apa? Ini mengapa? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu di sini. Ini adalah laboratorium maya dari Kemdikbud ya. Ini fasilitas yang bisa kita gunakan. Nah, di laboratorium maya ini bisa kita klik di sini. Ya, ini kalian bisa coba akses juga di sini. Ini linknya di sini. Atau yang tadi di PPT juga ada. Ini kita coba
Di sini jenis larutannya itu kita ganti tadi adalah garam dapur ya, ini garam lah. Rumus kimia NaCl. Ini kita coba hidupkan saklarnya. Nah, saklarnya dihidupkan. Ketika dihidupkan, ini baterainya, sumber listriknya ya, sumber arus listriknya di sini. Ini ternyata bisa menghantarkan arus listrik ini ya. Mengantarkan arus listrik sehingga lampu ini menyala. Lampu ini menyala. Dan di bagian ini namanya adalah batang elektroda atau plat elektroda. Ya, penghubungnya ini. Nah, di sekitar batang elektrodanya ini ada gelembung yang berangsur-angsur banyak ini. Ini ada gelembung-gelembung gasnya keluar. Dan di sininya lampunya menyala. Oke, berarti kesimpulannya NaCl itu ya, larutan NaCl itu bisa menghantarkan listrik ya. Ini ya, aliran listriknya ada karena adanya pergerakan elektron. Nah, ini nanti kita bisa belajar nanti waktu kelas 12. Ya, elektron mengalir. Bergerak terus jadi timbullah arus listrik yang ikut mengalir juga. Oke. Kita juga coba tadi asam cuka. Asam cuka itu nama lainnya adalah asam asetat, CH3COH. Ya. Nih. Bagaimana? Nah, ini ketika sudah dialiri ini ya, sumber listrik ini, diberi sumber listrik, ini keluar gelembung gas ya. Terus di sini nyala. Ini kalau kalian perhatikan dengan jeli ini nyala di sini. Di sini nyala. Nah, beda ya sama yang tadi NaCl. Kalau NaCl di sini lampunya menyala terang, ini menyalanya redup lah. Ini kuningnya ada, ini ditandai kuning dikit. Lalu di plat elektroda, batang elektrodanya di sini itu gelembungnya sedikit. Ya. Tapi ini tetap namanya adalah elektrolit. Dia bisa menghantarkan listrik meskipun ya nyalanya lampu ini redup. Ini tetap bisa menghantarkan listrik. Oke. Lalu selanjutnya kita coba tadi gula ya, gula. Di sini ada nggak sukrosa? Sukrosa di sini nggak ada ya. Asam karbonat, urea, kalium. Oke, kita coba aja glukosa ya. Sukrosa itu ya penyusunnya ada glukosa, kita coba saja glukosa. Ya, itu karena mirip lah. Bagaimana jika glukosa? Nah, glukosa ini lampunya tidak menyala ya, tidak ada kuning-kuningnya di sekitar bolangnya sini, lampunya sini. Kemudian juga tidak ada gelembung-gelembung gas yang ada di sini, yang ada di batang elektrodanya. Dari hal ini kita bisa tahu bahwasanya gula ya, atau kita ganti di sini glukosa. Ya, itu glukosa itu ya sifatnya mirip-mirip lah dengan yang tadi gula. Sukrosa itu ternyata tidak bisa menghantarkan listrik. Ya, dengan tanda di sini tidak menyala dan batang elektrodanya tidak ada gelembung gasnya. Begitu. Oke, ini bisa kalian coba sendiri di sini ya. Ini banyak macam-macam di sini. Kalian coba-coba dan kalian bisa mengingatnya. Sifat-sifat, oh asam klorida bagaimana, hipoklorat bagaimana. Begitu. Oke, setelah kita lihat tadi, berarti kesimpulannya apa? Ini ya. Kesimpulannya itu tadi NaCl bisa menghantarkan listrik. Kemudian asam cuka bisa menghantarkan listrik. Kemudian gula itu tidak bisa menghantarkan listrik.
Ya. Ini mengapa? Ini kita bisa lihat. Ini gambarannya langsung, ini Pak Kevin ambil di buku, ya. Ini langsung saja. Jadi begini, kalau yang di sini, ini contohnya NaCl ya. NaCl itu mengalami ionisasi Na+ dan Cl- ketika dilarutkan di dalam air. Ini terionisasi sempurna, lebih tepatnya ini kalimatnya diganti terionisasi sempurna. Ya, ini terionisasi sempurna. Oke, ini bisa dibaca. Kemudian untuk asam cuka ini, asam cuka dilarutkan ke dalam air, dia itu terionisasi sebagian. Ini ada penjelasannya di sini, kalian bisa baca ya. Terionisasinya sebagian, alias kita bisa katakan kurang sempurna. Begitu. Lalu di sini ada gula atau sukrosa di sini. Ya, dia memang bisa larut di dalam air, namun dia tidak bisa terionisasi. Ini reaksinya. Ada panah lalu dicoret dengan garis inilah. Itu artinya tidak terionisasi artinya. Begitu, ini ada penjelasannya di sini. Oke. Nah, yang membedakan antara NaCl tadi dengan CH3COH ini ya, kalau kita lihat NaCl tadi itu nyala lampunya terang dan batang elektrodanya banyak sekali menghasilkan gelembung ya, gelembung gas. Sedangkan CH3COH itu nyalanya redup ya, nyalanya redup dan batang elektrodanya itu ya sedikit mengeluarkan gelembung gas. Nah, mengapa ini? Karena NaCl itu adalah elektrolit kuat. Loh, yang dimaksud elektrolit kuat itu apa? Elektrolit yang bisa terionisasi sempurna. Ya, karena sempurna. Ya, ini juga. Ini lah CH3COH elektrolit lemah karena terionisasi sebagian. Perlu diingat bahwasanya semakin banyak ion yang dihasilkan, ya, itu semakin daya hantar listriknya itu juga semakin besar. Ya, begitu. Ini terionisasi sebagian. Kalau kalian lihat CH3COH plus H2O, lah nanti bisa jadi H plus CH3COH min. Nah, ini sifatnya ini ya, nanti kita bisa belajar kelas 11. Nah, kalau ini terionisasi sebagian, kenapa kok sebagian? Nah, ini nanti sifatnya ini nanti bisa balik lagi nih, H plus sama CH3CO min kalau dibiarkan begitu saja, ini balik lagi nih ke CH3COH, kembali ke sini lagi. Jadi reaktannya lagi. Nah, kalau NaCl, ya NaCl ketemu H2O, ya sudah jadi Na plus sama Cl min. Nggak bisa balik lagi ke NaCl ini. Gitu. Itu ya. Ini kita perlu tahu ya, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Elektrolit kuat itu apa saja ini? Kalian bisa ikut membaca ya, jenis zat terlarutnya itu senyawa ion di sini. Terus senyawa kovalen polar yang terionisasi sempurna. Perlu diketahui, larutan elektrolit itu pasti asam, basa, dan garam. Apa yang dimaksud dengan asam? Asam ini adalah zat yang melepas ion H+ dalam air. Jadi ada H-nya. Ini bisa dilihat HCl, HI, HBr, HNO3. Nah, itu ada H-nya. Nah, sedangkan basa itu apa? Basa adalah zat yang melepas ion OH- dalam air. Jadi kalian bisa lihat NaOH, KOH, CaOH 2 kali dan seterusnya. Ya. Lalu garam itu sendiri adalah senyawa ion yang tidak mengandung OH- ya, atau H+ itu enggak ada. Jadi garam itu ya reaksi antara asam dan basa itu menghasilkan garam. Begitu. Ini contoh-contoh elektrolit kuat. Ya, ini kuat.
Ada juga di sini kita ikut membaca larutan elektrolit lemah. Ya, jenis zat terlarutnya ini pastinya ada senyawa kovalen polar. Ini kita sudah mempelajarinya ketika kita kelas 10 semester 1 kemarin. Ya, kemudian sebagian kecil ya senyawa ion. Ada. Ini ya, asam, basa, dan garam. Nih asamnya apa? CH3COH, HCN, H2CO3, H2S. Ya, banyak. Ini bisa kalian cari sendiri contoh-contohnya. Basa yang lemah, ya ini asamnya asam lemah, basanya basa lemah. Ya, jadinya elektrolit lemah juga. Ini basanya ada NH4OH, NiOH 2 kali, FeOH 2 kali. Garamnya juga ada. Ini garam halida. Yang dimaksud halida itu yang nih, golongan 7A. Garam cyanida. Cyanida itu CN-. Terus tiosianat. Nah, ini dari Hg, Zn, dan Ct. Misalnya saya ambil Zn. Garam halidanya Zn itu apa? Ya, garam halidanya Zn ya berarti ZnCl2 misalnya seperti itu. Itu garam halida maksudnya. Lalu di sini ada juga larutan elektrolit lemah. Ini larutan elektrolit non elektrolit, maaf, di sini belum diganti. Non elektrolit. Ya, ini diganti non elektrolit. Nah, jenis zat yang terlarut itu senyawa kovalen polar yang tidak dapat terionisasi. Dia larut di dalam air, oke. Tapi dia tidak terionisasi seperti yang tadi ya. Ya, ini contohnya senyawa selain asam, basa, dan garam. Misal ini metanol, etanol. Nah, ini golongan alkohol nih, metanol, etanol. Lalu ada glukosa, sukrosa, urea. Nah, urea ini sering kita temui kalau di dalam kita membuang air seni. Nah, ini ada urea. Terus gliserin. Nah, gliserin itu biasanya digunakan sebagai tambahan buat sabun, etilen glikol. Nah, ini etilen glikol itu biasanya dibuat radiator itu, buat radiator mobil. Nah, itu tidak menggunakan listrik. Ini mohon diperhatikan di sini adalah larutan non elektrolit. Ya, ini non elektrolit. Oke. Ini ada perbedaan elektrolit kuat, elektrolit lemah, non elektrolit. Tadi kita sudah tahu ya berdasarkan apa ya laboratorium maya tadi. Di sini kita bisa menyimpulkannya ini elektrolit kuat, nyala lampunya terang, ada banyak gelembung. Lalu elektrolit lemah ya itu redup atau mati, gelembungnya ada sedikit. Ya, tidak melulu ini harus redup, bisa juga nyala lampunya mati tapi ada sedikit gelembung. Lah itu tetap dikatakan elektrolit lemah. Patokannya adalah gelembungnya di sini. Lalu ada non elektrolit. Non elektrolit itu nyala lampunya mati dan tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung gasnya. Begitu. Lalu perlu kita ketahui hubungan sifat elektrolit dengan ikatan kimia kita sudah belajar kemarin semester 1 lah. Gunanya kita belajar semester 1 itu untuk memudahkan kita belajar di semester 2. Ya. Begini. Ini jenis senyawanya ya. Senyawa ion dan senyawa kovalen. Ini kita berbicara kovalen polar yang bisa menghantarkan kovalen polar yang bisa terionisasi. Ya. Senyawa ion dan senyawa kovalen yang bisa terionisasi. Begitu. Ini padatan itu saya lambangkan S ya. Kita nanti belajar S itu apa. S itu fasenya solidnya padatan. Lelehan itu L. L itu liquid ya, lelehan dalam fase cair. Dan larutan ya, aqueous ini yang sudah ditambah air. Ya, di sini senyawa ion. Senyawa ion kalau padatan ya, misalnya garam dapur
padat, ini kita sudah belajar sih kemarin, garam dapur padat diberi listrik, nah itu tidak mengantarkan listrik. Kalau lelehan ya mengantarkan listrik, tapi ya pergerakannya apa ya namanya ya, ya listriknya itu agaknya kecil lah, bisa mengantarkan cuma tidak sebebas ketika fasenya larutan ini mengantarkan listrik. Ya. Terus di sini ada juga senyawa kovalen, ini tidak mengantarkan listrik kalau fasenya padat, kalau lelehan ya sama tidak mengantarkan listrik. Dia hanya mengantarkan listrik jika fasenya ya dalam wujud larutan mengantarkan listrik. Ya. Ini kalau padatan jelas tidak mengantarkan listrik karena pergerakan elektron ketika padat itu tidak apa ya, tidak bisa bebas. Nah, kalau senyawa ion ini yang lelehan ini ya, yang lelehan ini ya dia bisa bergerak lah, dia bisa bergerak sedikit begitu. Nah, kalau yang ini lelehannya senyawa kovalen ya, senyawa kovalen itu ya tidak mengantarkan listrik karena meskipun molekul-molekul dapat bergerak lebih bebas, tapi molekulnya bersifat netral, tidak terion. Dia akan terion jika dikasih air. Nah, barulah dia mengion, dapat mengantarkan listrik. Gitu. Mungkin sampai sini terlebih dahulu. Ya, kalian silakan mempelajarinya, membaca-baca, kalian akses referensi yang ada, kalian bisa cek di YouTube, bisa baca-baca di artikel. Kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan bersama di Google Classroom. Ya, dan jangan lupa isi form presensinya dan dijawab dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Begitu ya. Oke, semangat belajar. Sukses selalu.